Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Azor Buton. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan tutorial bagaimana cara untuk membuat sebuah shimmer loading ataupun loading seperti Facebook yang sederhana tanpa perlu menggunakan bantuan sebuah library. Oke. Pertama, karena di sini saya mengambil sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu sebuah data produk. Maka pertama-tama saya buat dulu sebuah database. Sekarang teman-teman klik saja buka PHP My Admin. Kemudian saya sudah menyiapkan satu buah database. Saya sudah buat namanya latihan Android. Kemudian saya akan buat tabelnya. Sedangkan teman-teman buat databasenya, kemudian saya buat tabelnya. Misal nama tabelnya yaitu produk ya. Oke. Kemudian untuk field-fieldnya yang pertama ID produk, kemudian nama produk, selanjutnya harga, dan yang terakhir yaitu gambar produk atau nama gambar produk lah, boleh. Kemudian untuk primary key saya buat saja auto increment dengan nilai integer tipenya. Kemudian kita tambahkan auto increment ini AI. Kemudian untuk nama produk sampai nama gambar saya gunakan varchar. Dan untuk nilainya kita kasih nilai 40. Kemudian harganya 20 saja atau 10 boleh. Kemudian untuk nama gambarnya adalah 10. Kemudian kita save. Oke, database sudah jadi. Di sini juga saya sudah siapkan beberapa gambar untuk menjadi gambar dari produk masing-masing produk. Di sini saya sudah siapkan contoh ada 5 buah gambar, di mana 5 buah gambar ini saya beri nama angka dari 1 sampai 5. Oke, sekarang kita coba input database-nya, kita insert saja di sini. Kemudian ID produknya dikosongkan karena di auto increment. Nama produknya yang pertama yaitu colokan wireless misal. Harganya misal 150.000. Untuk gambarnya 1.jpg. Oke, yang kedua dikosongkan juga. Kemudian nama produknya yaitu jam tangan Gitek, jam tangan di Gitek. Kemudian harganya 300.000 misal. Nama gambarnya 2.jpg. Kemudian disimpan dan silakan lakukan sampai habis. Saya coba lagi gambar selanjutnya, smartwatch. Harganya yaitu misal 1.200.000. Kemudian gambarnya 3.jpg. Gambar selanjutnya itu alat pel lantai. Kemudian harganya yaitu 320.000. Untuk nama produknya yaitu 4.jpg. Disimpan. Oke, sekarang datanya sudah ada 4 data, saya kira sudah cukup 4 saja. Nanti teman-teman silakan tambahkan sendiri. Sekarang kita buat lagi service API-nya. Jadi service API-nya ini datanya berbentuk sebuah format JSON. Kita akan buat menggunakan PHP. Silakan teman-teman buka PHP teman-teman, menggunakan editor yang teman-teman sukai, bisa Sublime, bisa VS Code dan lain-lain. Di sini saya gunakan yaitu NetBeans. Memang agak berat sih, tapi saya sudah terbiasa gunakan NetBeans sejak dulu. Oke, sekarang kita buka PHP-nya.
Jangan lupa teman-teman, koneksinya di sini saya tidak tampilkan koneksinya karena PHP-nya, untuk PHP saya sudah custom. Jadi saya sudah buat fungsi-fungsi tersendiri biar lebih pendek skripnya. Jadi teman-teman gunakan saja teknik teman-teman. Intinya yang penting hasilnya JSON ya. Saya kira mungkin di sini sama saja kayak query mungkin bisa kemudian apa query-nya? Query-nya itu query untuk menampilkan data select bintang from produk. Oke. Kemudian for each query as query. Kalau untuk teman-teman mungkin dia while untuk perulangannya. Kemudian kita buka data, sifatnya mungkin array, kita ambil array. Kemudian array kosong tadi kita isi data. Ini untuk mengisi array ya, agar dia membuat indeksnya secara otomatis. Kemudian array. Kemudian kita buat lagi yang pertama nama produknya, query nama produk. Jadi nanti ini array ini kita akan konversi menjadi JSON ya, ada fungsinya nanti sebentar terakhir. Kemudian harga, kemudian nama gambar ya, apa tadi nama gambar ya, gambar produk, sorry, filenya gambar produk. Di sini misal nama gambar. Oke. Kemudian perulangan selesai, kita akan konversi dari array tadi menjadi format JSON. Oke, caranya sangat mudah, sudah ada fungsi yang disediakan oleh PHP. Echo saja, kemudian JSON encode, kemudian array lagi karena kita ingin buat array persuasif. Hasil, key-nya hasil, kemudian datanya data ya. Oke, sekarang kita coba tampilkan, jalankan localhost data produk. Oke, sudah tampil datanya, ada nama, ada harga, dan ada nama gambar. Ya, untuk harganya di sini saya akan tambahkan fungsi kurensi biar harganya seperti nominal uang. Caranya itu sangat mudah kalau di PHP. Kita tambahkan sebuah fungsi namanya number format. Kita coba lagi. Oke, sudah muncul. Kemudian untuk nama gambar saya akan jadikan sebuah URL. Tadi yang saya sudah sediakan tadi, nama gambar ini saya copy, kemudian saya bawa di web root saya tadi namanya latihan Android, ada images, kemudian produk, ini namanya saya sudah akan jadi produk. Jadi nanti kita buat dulu base URL nya supaya lebih mudah. Cara buka dulu variabel namanya base URL. Oke, kemudian http localhost, tidak perlu pakai localhost lagi karena kita ingin gunakan perantara wifi. Itu apa? Jadi nanti di sini begini, saya akan coba konekkan handphone saya dan server atau laptop saya dengan perantara wifi. Jika teman-teman punya hosting, silahkan gunakan hosting, tidak masalah. Karena ini hanya percobaan, kita gunakan saja wifi. Saya sudah terkoneksi dengan wifi. Kemudian saya cek dulu, saya cek IP-nya ifconfig kalau di Linux. Oke. Kok enggak, saya konekkan ulang ya, karena saya belum connect. Saya konekkan ke wifi saya. Apa yang salah? Saya coba matikan ulang wifi saya, kemudian saya konekkan ulang. Oke, sudah connect. Coba ifconfig, ini dia IP saya yaitu 192.168.1.3. Jadi jika teman-teman gunakan hosting, jadi nanti diganti dengan URL teman-teman, domain teman-teman. Kemudian di sini foldernya latihan Android tadi di SAM. Kemudian images dan produk. Oke, partnya sudah selesai. Kemudian kita lengkapi di nama gambarnya tadi base URL. Oke, dan sekarang kita coba jalankan.
Oke, sudah ada. Kita coba. Ada ya, oke, work ya. Di sini kenapa browser saya hasilnya seperti ini? Mungkin agak beda mungkin dengan teman-teman. Saya install namanya plugin untuk Chrome. Kalau saya tidak salah namanya JSON Viewer. Silahkan teman cari saja di Chrome Store namanya JSON Viewer. Nanti ketika hasilnya JSON, responnya nanti akan berbentuk seperti begini. Oke, biar lebih mudah ya. Oke, sudah siap. Sekarang kita kembali ke Android-nya. Silakan buka Android Studio-nya. Oke, ini Android Studio. Oke, Android Studio sudah terbuka. Kemudian kita buat sebuah project baru. Namanya Shimmer loading misal. Kemudian finish. Untuk opsinya sini bahasanya Java dan minimum SDK terserah teman-teman. Oke, saya finish saja biar lebih cepat. Oke, sudah selesai. Di sini sudah ada tampilan defaultnya tapi lagi proses building project. Sambil menunggu projectnya selesai di building atau dibuat, di sini saya akan menggunakan beberapa library. Yang pertama library untuk akses HTTP saya gunakan Volley, dan library yang kedua yaitu untuk mengambil URL gambar ditampilkan ke image view menggunakan Glide ya. Terserah teman-teman, kalau menggunakan Picasso juga boleh atau Universal Images boleh saja. Banyak library-nya, atau bisa juga tanpa library, itu tergantung dari teman-teman. Yang pertama kita ke library Volley dulu. Library Volley. Nanti URL-nya saya akan sematkan di kolom deskripsi. Begitu pula untuk query untuk melakukan create table tadi biar lebih cepat. Kemudian di sini ada Glide library, saya akan download juga. Oke. Yang pertama ini Volley, kita copy saja implementasinya. Kita bawa ke Gradle, kemudian di build modul app, ini ada flagnya modul app. Kemudian kita tambahkan di dependencies. Oke, kita pastikan. Kemudian tadi lagi apa ya? Ini git Glide. Sambil menunggu Glide, kita sinkronisasi dulu ini, sinkronis. Oke, sudah finish Glide untuk Volley-nya. Sekarang tinggal Glide-nya. Kalau lamanya jaringan, kita coba refresh lagi. Oke, sudah. Kita copy saja. Ini implementasinya di copy. Sama tadi dibawa ke Gradle, di dependensinya dipastikan. Oke, kemudian disinkronisasi lagi. Oke, sudah siap. Kedua library itu sudah siap digunakan. Yang pertama sini, karena tadi rencananya saya ingin tampilkan datanya, saya ke split code dulu. Kemudian ini yang Android constraint layout rootnya ini kita hapus. Saya ganti menggunakan linear layout biar lebih mudah. Orientasinya saya buat vertikal. Kemudian ini default text view-nya kita hapus saja. Setelah itu kita buat dulu pertama toolbar-nya. Nanti kan ini saya belum hapus toolbar-nya, nanti akan ada toolbar default-nya. Kita hapus dulu ke resource, kemudian value, kemudian style kita ganti jadi no action bar biar hilang. Kemudian kita buat lagi toolbarnya, match parent wrap content untuk hack-nya. Kemudian untuk detailnya saya tidak gunakan detail default karena saya kurang suka hurufnya terlalu besar. Saya buat detailnya, kita masukkan text view saja, match parent wrap content. Oke. Kemudian ID-nya yaitu tidak perlu pakai ID, langsung teks saja. Misal teksnya data siswa ya.
Kita kasih background biar lebih nampak. Backgroundnya di sini saya akan gunakan warna biru. Oke, kita paste saja. Kemudian untuk color di sini gunakan warna putih. FFF 6 kali ya. Oke, saya kira sudah siap. Kemudian saya kasih tebal sedikit stylenya, text stylenya ini bold. Oke, saya kira sudah cukup. Kemudian nanti data yang ini saya akan tampilkan di list view ya, biar lebih mudah. Oke, kita tambahkan list view. Oke, match parent. Kemudian untuk ID-nya yaitu list view misal. Oke, karena saya ingin melakukan custom list view, jadi saya buat dulu list itemnya, karena ini dia untuk list view ini dia hanya dapat menampilkan satu teks, tidak bisa di custom, tidak bisa menampilkan yang lain kecuali kita custom. Cara custom sangat mudah. Kita ke layout dulu, ini di resource layout, kemudian kita buat sebuah resource baru, layout resource file ini, kemudian kita beri nama list item misal. Saya ganti root elemennya dari construct menjadi linear layout. Oke, saya oke saja. Ini sudah siap, saya split kode saja supaya lebih mudah. Kemudian di sini saya ganti jadi horizontal. Kemudian pertama saya ambil image view. Kita atur saya ukuran jadi 50 dp, sama 50 dp juga, biar square hasilnya. Kemudian kita beri ID-nya yaitu misal gambar produk. Oke. Kemudian di sini saya akan ini tadi gambarnya. Saya akan buat pertama di sini ada harga, yang kedua di sini ada nama produk. Oke. Biar lebih mudah kita pasangkan saja linear layout. Oke. Match parent, wrap content, dan kita beri orientasinya secara horizontal, vertikal mas. Kemudian kita tambahkan text view, match parent, wrap content. Yang pertama itu teksnya yaitu nama produk, kemudian ID-nya yaitu nama produk. Oke, kita kasih tebal style bold biar ketahuan. Kemudian kita paste, copy lagi supaya lebih cepat. Ini nama produk kita ganti jadi harga. Kemudian untuk style boldnya tadi kita hapus saja, kita ganti jadi harga, harga produk ya. Oke. Kemudian ini ada layoutnya, kita ganti jadi paddingnya yaitu 10 dp biar lebih masuk. Oke. Kemudian di sini yang rootnya ini kita tambahkan juga padding juga boleh 5 dp biar tidak terlalu mepet sama layar, ujung layar. Oke. Sudah siap. Ini dia, dan nanti ini model desain list seperti ini akan kita tampilkan di list view. Nanti hasilnya bentuknya seperti tadi. Kita inflate di masing-masing list ini. Caranya itu mudah, nanti sebentar. Oke, sekarang sudah siap layoutnya. Sekarang kita buat dulu objek getternya. Jadi objek ini gunanya untuk melakukan sebagai jembatan untuk mengirim data yang bersifat array tadi, dari base adapter ke activity. Jadi setelah kita buat dulu objeknya pertama, kita klik di sini new class. Kelasnya itu misal objek data, objek saja gini ya. Kemudian kita buat dulu konstruktornya. Kita buat dulu deklarasikan variabelnya string. Jadi yang kita deklarasikan itu variabel yang akan kita terima, seperti contohnya nama produk, harga, nama gambar, yang rencananya nanti akan kita kirim ke list item. Pertama nama kita kasih kosong biar lebih mudah lagi. Nama produk maksud saya. Kemudian ada harga, kita kosongkan lagi. Defaultnya biar tidak ada terjadi null exception. Kemudian nama gambar. Oke. Kemudian kita buat kita buat konstruktornya. Kita public objek ini, objek yang ini sesuaikan dengan nama kelasnya objek. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan parameternya string. Yang pertama nama produk, kemudian harga. Di sini string, harusnya string ya.
Kemudian string nama gambar. Oke. Oke, sudah siap. Sorry tadi. Nih. Jadi ini parameternya. Parameter ini nanti akan kita masukkan nilai dari yang ini ya. Ini string yang kita buat. Nah, boleh kita bedakan saja supaya lebih mudah. Atau biarlah gini saja. Kemudian kita lakukan setting di objeknya this. Pertama nama produk. Oke. Kemudian kita masukkan parameter itu nama produk. Kemudian sama this kita lakukan harga this nama gambar nama gambar sama dengan nama gambar. Oke, saya kira sudah siap untuk konstruktornya. Kemudian kita buat lagi getternya, kan kita buat caranya mudah, kita enter saja, kemudian kita generate, klik kanan di ada namanya generate ini ya, generate. Kemudian getter, kalau teman-teman ingin lakukan setter dan getter silakan, tapi saya gunakan saja getter karena saya hanya menggunakan satu objek. Oke, getter, Ctrl A saja. Oke, sudah selesai ya, sudah ada di build. Kemudian selesai objeknya. Kemudian di sini di main activities saya akan buat lagi base adapternya untuk melakukan inflating ke list view, karena kita yang melakukan mengirim layout yang kita buat tadi ini kita kirim ke list view, jadi kita butuh namanya base adapter. Oke, kita buat saja di sini kelasnya ini ya, di luar ini, lihat luar. Bisa juga buat di file lain, terserah teman-teman. Kita tambahkan kelas, sorry kita publik dia, bisa juga tidak, yang mana-mana sajalah, publik kelas adapter. Oke. Kemudian kita extend ke base adapter, ini adalah adapter dasar untuk melakukan inflating ke widget, contohnya seperti list view dan lain-lain. Bisa juga menggunakan residual view. Oke, karena kita adapter. Oke. Kemudian kita buat konstruktornya. Tapi pertama-tama sebelum kita buat konstruktornya, kita buat dulu variabel yang kita butuhkan. Yang pertama itu konteks. Kemudian layout inflator misal. Kemudian kita buat ini tadi yang data ini objek array list. Dalamnya ada objek namanya itu model. Oke. Kemudian kita buat lagi konstruktornya, caranya mudah. Public adapter sesuai namanya ini adapter. Oke. Kemudian kita buat parameternya. Yang pertama itu konteks. Nanti konteksnya ini kita akan kirim ke sini. Yang kedua yaitu array list, objek model ya. Kemudian sama seperti tadi, layout inflator, this konteks sama dengan konteks, kemudian this model sama dengan model, kemudian layout inflator set get layout inflator ya. Inflator sama dengan layout inflator from-nya itu konteks. Oke, ini adalah apanya ya, konstruktornya. Kemudian di sini masih merah karena masih ada yang harus implementasi yang dibutuhkan untuk eksekusi base adapter. Caranya mudah, kita letakkan kursor di kelas yang error seperti ini, kemudian kita tekan alt enter bersamaan, kemudian implement method. Oke, kita butuhkan semuanya ini. Yang pertama get count itu model, karena kita ini mengirim data dari sini, nanti kita butuhkan model ini size. Kemudian untuk get positionnya yaitu model get, karena sifatnya perulangan kita tentukan positionnya, ada position. Kemudian ini position. Kemudian ini untuk view-nya yang kita inflate, hapus saja dulu ini pertama. Kita
kita buat dulu view-nya, view inflator, inflate. Apa yang kita inflate ini, list itemnya ini, r id, list item, list view ya, sorry, r bukan r id, r layout, list item ini, kemudian parent, kemudian false, kemudian return view. Oke. Sudah siap. Sekarang kita deklarasikan lagi variabelnya, variabel yang di inflate ini ada image view dan beberapa text view. Oke, pertama image view. Image view nya itu nama gambar. Oke. Kemudian untuk text view nya yaitu yang pertama nama produk, kemudian harga. Sekarang kita deklarasikan di bawah nama gambar, ya boleh. Inflatingnya yaitu apa, di view ini karena kita inflate ke sini. Kemudian view fin by id, r id, nama gambar ya, gambar produk, sorry. Kemudian nama produk sama view lagi, fin by id, r id, nama produk ini ya yang ada di sini, sini ada nama produk, ada harga. Kemudian yang terakhir harga, view fin by id, r id, harga. Oke, saya kira sudah siap. Kemudian kita lakukan tadi setting data yang nanti akan dikirim dari main activity melalui objek ini. Kita ambil datanya ke objek, caranya, dan kita tampilkan ke ini image view dan text view nya. Oke. Yang pertama itu nama gambar, nama produk dulu dan text view. Set text kita ambil dari model, kemudian get position, kemudian get nama produk. Oke. Sama juga harga seperti begitu. Set text model get getnya kita position, kemudian get harga. Oke. Kemudian gambar jadi kita gunakan tadi glide kita sudah import. Kemudian view-nya kita ambil saja, bisa kita gunakan ini view group parent atau kita gunakan view yang dari sini. Saya gunakan sub view ini ya. Oke, view. Kemudian load URL-nya, yaitu URL-nya itu kan tadi ini memuat ini nama gambar, model, get position, nama gambar. Oke, ini URL-nya. Kemudian kita kasih rapi ya kayak gini. Oke, belum selesai. Ini dihapus dulu titik komanya, titik. Intunya ini untuk view targetnya di mana, di image view, nama gambar. Oke. Ini bukan nama gambar, get nama gambar ini ya. Oke. Untuk view grupnya selesai, inflatingnya selesai. Apa yang salah? Oke, kita hapus publiknya, dia tidak perintah untuk publik. Sekarang kita lakukan pengiriman tadi dari mengambil data dari ini, kemudian kita kirim ke objek. Nanti si objek tadi yang mengirim kembali ke list item ini ya. Oke. Kita deklarasikan pertama list view. List view sama dengan fin r id list view. Oke. Kemudian kita buat eksekusi datanya di sini, mengambil data dari JSON tadi. Kita buat dulu fungsi baru supaya lebih clean kodenya, void ambil data misal. Oke. Kemudian karena kita butuh untuk volley, kita butuh URL, kita copy saja URL ini. Oke. Kemudian kita pasti markkan sini string URL sama dengan pasang ke sini. Oke. Kemudian ini localhost kita ganti jadi IP dari server 192.168.1.1.3. Jadi kalau teman-teman menggunakan domain, ganti saja Indian domain ini.
Oke. Kemudian untuk volley gunakan pertama itu string request new string request. Oke. Kemudian pertama kita butuh requestnya, bisa method request. Ini metodenya itu bisa post bisa get, kita gunakan saja post. Kemudian URL parameter selanjutnya yaitu listenernya new respond nih ketika sukses, dan yang kedua new respond ketika error. Oke. Ketika sukses kita tampilkan di tos dulu untuk melakukan percobaan. Oke. Kemudian kita cetak responnya, kemudian kita copy saja biar lebih cepat, kita paste ke sini, kemudian kita ganti jadi parameter error, kemudian get message. Oke. Setelah itu kita tambahkan request queue-nya, request queue volley new request queue, konteksnya yaitu bisa di saja biar lebih cepat. Request queue add-nya yaitu ini string request. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan di sini panggil ambil data. Oke, saya kira sudah sukses, kita coba jalankan. Karena kita menggunakan internet, ini menggunakan koneksi, jadi kita butuh izin untuk pengaksesan internet. Oke, kita tambahkan di sini izinnya, user permission internet. Oke. Kemudian karena di internet kadang ada sedikit security-nya, kita tambahkan pertama user clear data true, kemudian Android user please traffic true juga. Oke, saya kira sudah siap, silakan kita coba jalankan. Di sini saya akan gunakan koneksinya yaitu visor. Oke, ini. Oke, kita view dia. Nanti akan ini HP handphone saya gunakan handphone saya dengan menggunakan USB debug. Kalau untuk viewernya saya gunakan visor, nanti teman-teman download saja, ada untuk Linux, Windows, dan Mac. Oke. Ini ada data siswa, ini hasilnya. Tidak muncul, kita coba lagi sekali. Kenapa tidak muncul? Kita coba lagi. Kembali Android Studio-nya, ambil data, string request, set ambil data, IP-nya HTTP. Saya coba dulu URL-nya, jangan sampai URL-nya bermasalah. Oke, URL sudah aman. Kemudian saya kembali ke Android Studio-nya, HTTP 192 new request string, ambil data. Saya coba dulu. Oke, sudah dapat ya tadi. Saya coba ya ulang. Mungkin tadi agak sedikit loading ini. Oke, sudah dapat datanya. Ini yang tadi. Oke, sekarang kita parsing dari tadi kan bentuknya hasil teks, kita parse walaupun formatnya JSON, tapi di sini dibaca teks, jadi kita harus convert dulu ke JSON. Caranya kita buka dulu fungsi namanya JSON object. Kemudian JSON object new JSON object respond, ini jadi akan mengkonversi dari teks ke JSON. Nanti di sini akan terjadi error sedikit, tinggal caranya mudah, tinggal kita arahkan kursor ke sini, kemudian alt enter. Oke. Kemudian tadi karena di sini bentuknya JSON array, arraynya hasil, kemudian di dalamnya ada beberapa data, array listnya. Jadi nanti kita setting dulu untuk array list, JSON array get hasil JSON array hasil ini ya, sesuai dengan ini tadi hasil. Ini hasil.
Kemudian kita karena di hasilnya perulangan tadi indeksnya 1 2 3 4 tapi dibaca dari 0 1 2 3, berarti indeks terakhir ada 3. Kita bisa for perulangan i sama dengan integer i sama dengan 0. Karena dimulai dari indeks ke 0 untuk array, kemudian i lebih besar dari get hasil titik length, kemudian i tambah-tambah. Oke. Kemudian JSON object, kemudian get data, get hasil ini index. Oke. Jadi nanti akan mengulang 0 1 sampai 3 biar kita tidak capek lagi melakukan deskripsi. Kemudian kita deklarasikan pertama string nama produk, get data, get string nama produk ini sesuaikan dengan yang di sini. Jadi nama produk, harga, dan nama gambar. Kemudian kita copy saja, Ctrl D, nama harga, kemudian nama gambar. Jangan nama gambar, URL gambar ya, biar sesuai. Nama gambar. Oke. Kemudian sudah selesai. Saya tambahkan sini satu karena saya ingin mengambil array list. Array list tadi objek model. Oke. Sekarang kita kirim data ini ke inflator tadi dengan menggunakan objek. Kita kirim ke objek. Nanti si inflator tadi yang base adapter akan mengambil dari objek. Oke, kita kirim dahulu model sama dengan new array list. Oke. Kemudian ini new array list ini kita tambahkan model getnya yaitu position. Bukan position. Get i. Kemudian add ya, maksud saya add. Kemudian objeknya new object. Oke. Ini nanti sesuai dengan parameter yang kita buat di sini. Di objek ada nama, jadi nanti dikirim ke sini nama, gambar, kemudian yang nama dikirim di set ke sini dan kemudian dikirim ya. Ini nama. Nanti semoga bisa teman mengerti. Pertama nama produk, kemudian harga, kemudian nama gambar. Oke. URL gambar. Sudah siap. Jadi datanya dikirim secara berulang-ulang ke objek, kemudian si tadi base adapter mengambil dari objek dan ditampilkan ke list item ya. Begitu, kurang lebih seperti begitu struktur pengiriman datanya. Kemudian ini sudah selesai. Kemudian kita tampilkan ke list view. Pertama kita butuh adapternya. Adapter sama dengan adapter new adapter ini tadi, adapter yang di sini ini adapter. Oke. Kemudian parameternya itu ada beberapa parameter. Oke, yang pertama konteksnya itu bisa this. Untuk modelnya kita masukkan saja model. Oke. Konteksnya kita ganti jadi get application konteks supaya lebih mudah. Oke. Kemudian list view, set adapter. Oke, saya kira sudah siap. Kita coba tampilkan. Oke, ada ya. Ada nama, alat pel. Oke, sudah tampil datanya. Kita coba ya, ulang satu kali lagi. Oke, jadi ini ada proses loading. Nanti proses loading kita ganti dengan shimmer biar ada sedikit loadingnya lebih bagus. Oke, muncul ya. Jadi nanti loadingnya tadi, jeda saat loading ini saat menampilkan kita pasangkan shimmer. Caranya yaitu supaya lebih mudah. Ini list item kita copy saja. Kemudian kita gantikan jadi shimmer. Oke.
Kemudian biar lebih mudah, yang tadi sudah ada sebenarnya sih nggak perlu diganti, kita kasih backgroundnya biasa untuk shimmer, backgroundnya warna abu-abu seperti ini. Oke, jadi background. Kemudian di situ kita tambahkan background, di text view nya tambahkan background biar background ini kayak gini. Oke, dihapus saja isinya kosong. Kemudian lagi ini backgroundnya sama. Oke, biar ada sedikit pemisah, margin top 5 dp. Oke, kemudian dihapus saja, ini tidak apa-apa. Oke, margin top ya. Kemudian ini kita kasih perpendek sedikit biar ada jarak, widthnya misalnya kita kasih angka 200 dp. Oke, jadi kurang lebih seperti ini shimmernya. Oke, kita tambahkan sini gravity kayaknya sebagus-bagus, center. Nggak perlu. Oke, ini shimmernya, jadi nanti loading akan jadi seperti ini. Kemudian ini di activity, untuk list view-nya kita visibility dulu, kita hilangkan dulu jadi gone. Kemudian kita buat lagi bukan list view, linear layout, match parent, wrap content, match parent maksud saya. Kok list view sih? Bukan list view, linear layout, match parent. Oke, kemudian orientasinya yaitu vertikal. Oke, kemudian tadi kita include biar lebih cepat. Include-nya yaitu layoutnya shimmer ini. Oke, set. Kemudian kita copy, thread. Kita copy saja, sek. Aku enggak ya. Include layoutnya shimmer. Kemudian kita pasang lagi relative layout atau linear layout lagi untuk garisnya. Match parent, wrap content. Bukan 1 dp. Match parent untuk height-nya 1 dp. Dan kita beri background yaitu df. Oke. Wrap content. Oke, ini ada garis, tinggal kita copy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai full ya. Oke, full. Jadi nanti sebelum ketika loadingnya muncul, dia akan tampilkan ini. Visi kita beri dulu ID-nya yaitu shimmer misal. Oke, jadi yang pertama terload yaitu shimmer. Jadi ketika sukses shimmernya itu kita beri visibility gone, dan list view nya kita beri visibility visible. Dia muncul ya, contohnya begini. Pertama linear layout. Oke, shimmer atau shimmer loading. Oke, kita deklarasikan di sini. Shimmer loading sama dengan view RID, ID-nya itu shimmer. Oke. Ketika data diambil, tadi yang aktif pertama yaitu shimmer ini. Kita deklarasikan saya begini, shimmer titik set visibility-nya yaitu visible, dan list view set visibility-nya gone ya. Kemudian kita copy saja biar lebih mudah. Kemudian ketika dia saya copy ya. Ketika dia sukses di sini, ini suksesnya. Kita tampilkan lagi datanya. Yang shimmer tadi kita gone, kita hilangkan gone ya. Kemudian yang list view-nya kita visible. Oke, kurang lebih seperti begitu. Kemudian untuk juga masalah error, kita tambahkan lagi seperti ini.
boleh. Nanti ketika error kita tampilkan atos get application context. Internet, sambungan internet bermasalah, sambungan internet bermasalah. Tos asal. Ini kita perlu di gone, tetap visible. Di sini gone. Kita coba jalankan set. Kita buka kuncinya dulu sambil menunggu loadingnya. Nanti ada shimmernya duluan tadi, tapi sudah terlalu cepat. Setelah shimmernya kemudian set ini tadi sudah, tapi sangat terlalu cepat munculnya. Jadi kurang lebih seperti begitu. Akhir kata, mungkin ini dulu tutorial hari ini. Nanti kita lanjutkan di tutorial selanjutnya dengan materi yang berbeda. Kurang lebih seperti gini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe channel saya Azwar Buton. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan tekan tombol like. Jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, silakan bagikan ke sosmed teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga follow Instagram saya @azwarbuton, dan follow Instagram official kami @azwar@lxbuton_official. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu lagi di tutor selanjutnya. Bye bye.